Orang langsung, weh, Tora Sudiro. Nah, iya. Kalau orang ketemu gue, itu tuh yang, weh, sah. Waktu itu untuk pentas Maice, Apa tuh? ada yang gue bilang gini, dia itu bentuknya tipis, keripik. Iya. Kalau tebal, namanya bukan bletak. Gimana? Mana ya? Banyak bintang tamu teh heula datang teh. Hei. Aduh. Jangan duduk. Eta kursi aing mah. Oh itu. Mana di dia? Oh iya. Aduh. Oh iya. Aduh. Empuk kenapa nih? Jot-jotan. Kamu ngebojek aja. Oh, Ini tempat action. jadi gimana? Mau nanya-nanya apa yang bisa saya tanyain sekarang? Loh. Salah. Kuduna. Saya yang nanya apa kamu yang nanya? Mau nanya nggak? Boleh? Gimana? Masih ya. jadi datang ke sini tuh mau ngapain? Nah, itu dia. Yang mau kamu tanyakan ke Saya saya? mau tanyakan kepada Anda, tapi Anda mau menanyakan pada saya. Jadi bingung ini kan. Kumaha awal mulanya. Gini aja. Oke. Kita berapa tahun nggak ketemu? Itu pertanyaan pertamanya. Udah 3 tahun lebih, Cek. 3 tahun ya? Kamana wae atuh aduh. Damang? Damang. Alhamdulillah. Gila, gue kenal si Pres ini dari tahun berapa ya, Pres? Kita ketemu 2012. 2012. Ingat nggak dulu ngapain? Ingat banget. Ngapain coba? Gua pertama kali ketemu Pres Excel itu waktu itu gua stand up di ulang tahun Maicih yang kedua. Iya kan? Benar, masih ingat. Ingatan Anda masih cukup luar biasa. Oh iya dong, karena itu momen spesial Sal. Gua lagi launching buku kan waktu Nah, itu. lo lagi cing buku apa tuh waktu yang hitam ininya apa judulnya? Revolusi Pedang. Revolusi Sang Pedang. Presiden Maicih. Iya enggak? Itu sewaktu gua pertama kali ditawarin kerjaan itu. Jadi sebelumnya itu gua udah ikut tuh, udah ngikutin tuh, maksudnya ini orang ada apa sih, gua bilang nih dagang tapi mau kayak niat apa enggak sih, maksud dagang kudu diudag-udag cuy rasanya gini. Ayo titiknya di dia, kayak di dia sih kabur-kaburan deh. Bener. Iya, kan? Tayangan istilahnya. Oh, gentayangan. Nah, orang tidinya, wah curang deh. Pasti ditawarin sama anak Jakarta waktu itu. Pokoknya Jenderal lah ya. ya jenderal Jakarta itu kan ini stand up acara Maicih. Kurang langsung. Wis, mantap. Oke, cekurang tehnya. Kurang oke suatu kehormatan karena pas Kang Ence ini dulu pas saat zaman orang SMA aja mana tuir banget sih. Bener tuh. Jadi pas gua SMA ngelihat iklannya yang nasi putih 3. Iya. Iya nggak? Iya. Anjir di situ langsung gokil nih orang ya. Dulu kalau zaman dulu istilahnya belum ada istilah viral ya. Ya. Tapi itu saat masanya di era gua, lu gokil banget. Iklan itu. Ah. Bagian olohoknya. Ya lo langsung sama kuahnya aja. Kuahnya aja. Itu lucu. Punchline-nya di sana. Itu punchline-nya di situ. Kata gua ini gokil banget nih orang gitu. Nah, dari situlah gua ngelihat. Tapi memang kalau istilah lu kan dulu gua inget stand up tuh lu pernah ngomong gini. Gue tuh artis skuter katanya. Gue masih inget loh. Bener. Coba jelasin skuter tuh apa? Artis skuter. Dulu kan ada istilah selebriti kurang terkenal. Oke. Jadi gini, kalau lu mau ngebedain artis yang terkenal banget sama yang kurang terkenal, itu gampang Sel. Gimana? Itu dari kerut kening ya, orang yang nemuin. Oke. Kalau artis terkenal tuh misalnya Tora Sudiro kan, orang langsung, weh Tora Sudiro. Nah iya benar. Jidatnya tuh keningnya tuh rata. Tapi kalau orang ketemu gua Sel, itu tuh yang, weh sah. Nyata kurang terkenal ya. Ya itu gitu. Iya. Gitu. Jadi orang kenal muka nggak kenal nama. Gitu. Tapi inget rasa. Maksudnya apa ya? Pedasnya Kayak gitu. pedas. Gitu. Gitu Sel, benar lu. Bener, Memang kan? kebanyakan benar. Nostalgia lah kita ini. Nostalgia. Aduh enak banget Terus nih. lu masih ingat nggak beat apa yang gue sengaja bikin untuk Maicih?
waktu itu untuk pentas Maici. Apa tuh? Ada yang gue bilang gini, kenapa dikasih nama keripik? Ya kan? Karena dia itu bentuknya tipis. Jadi kalau digigit keripik. Iya. Kalau tebal namanya bukan keripik, bletak. Ya kan? Benar. Iya kan? Iya. Terus ada lagi satu yang beat yang gue terinspirasinya dari Maici itu dari nama-nama makanan. Waktu itu gue bilang gini, kenapa disebut ketoprak? Tapi ini riset beneran. Jadi ketoprak itu gue bilang waktu itu beatnya kenapa dinamakan ketoprak? Karena ada beberapa makanan yang dikasih nama dari bunyi pada saat dia dibikin. Oke. Jadi kalau ketoprak itu kan gini, Bunyinya dia diulek, bumbunya diulek di atas piring, iya kan? Iya. Jadi pas begitu diulek, dia bunyinya ketoprak. Iya. Serius. Coba kalau dia di atas seng, ya kan? Atau Bunyinya di atas lain. kaleng, mungkin namanya sekarang gedumbrang. Itu juga beat yang gue keluarin Iya. waktu di Pecah sih ya. Pecah ini, alhamdulillah. Gua juga ketawa. Alhamdulillah. Oke. Beban banget tuh gue waktu itu. Terus awal juga, ya Kang ini nanti di hadapan presiden. Hah? Asli. Presiden? Gue udah sempet, SBY? Presiden siapa nih? Presiden Maici? Hah? Perasaan gue waktu pemilu nggak ada tuh Maici. Nggak ada. Betul. Iya kan? Tapi mungkin itu ternyata presiden dan lain sebagainya itu lu sengaja bikin itu ya? Ya Maksudnya itu memang bauran pemasaran lah. Biar ibaratnya tuh orang tuh nerimanya tuh lebih kinih lah kalau bahasa sekarang ya. Iya. Makanya ada sebutan jenderal, keripiknya ada istilah levelnya. Itu gua buat tuh sengaja biar orang tuh makin penasaran, Cek. Oke. Gitu. Tapi kita jangan bahas dulu Maici nih, gua pengen bahas elu. Orang kan pengen mengenal siapa elu gitu kan. Kalau gua lihat sih memang komika, Komik. Ya. aktor film, Ya. model iklan dari awal juga ya. Scriptwriter, Ya. apalagi Cek? Main sinetron lah. Ya, acting lah, acting. Acting, Ya. oke. Terus sempat jadi reseller juga. Salah apa tuh? Ada sebuah produk tempe pedas Asik. bernama Somea. Somea. Itu dulu. Tadi kita bahas, itu kita bahas. Oke. Ini yang ngajarin gue juga. Tapi Mane sendiri ingin dikenalnya sebagai apa? Seniman. Seniman ya. Seniman. Makanya jebolan IKJ kan? IKJ. Gue kebetulan di IKJ masuk tahun 98. Oke. Ya, keluar 2007. Sebentar ya Pak. Berapa tahun tuh? 98, 2007. Berapa coba? 9 tahun. Iya makanya. Dan gelarnya apa? Apa? D3, bos. Wih, dorong-dorong dus. 9 tahun D3 aja di IKJ. Dan itu sebelum masuk Extravaganza. Oke. Nah, itu dia begitu jebol 2007. Udah nggak pantas lagi tinggal di kampus, ya udah malu, udah lulus, akhirnya dapat rezeki. Nah, tau nggak Extravaganza itu? Jadi itu ada hubungannya sama iklan yang lu tadi kasih tahu itu soal Ya, Sampurna nasi Hijau. Padang, ya. Jadi iklan itu kan lumayan pecah ya gitu, Ya. lumayan pecah gitu. Terus tiba-tiba produsernya waktu itu mungkin dia suruh cari orang yang main iklan itu siapa. Jadi gua ketemulah nama gua di telepon. Kang bisa ke Trans TV nggak, mau ngapain? Casting Extravaganza. Waduh, jangan Extravaganza. Pertanyaan pertama gue adalah Extravaganza apa ya? Saya dulu seniman, panggung, Fak Television dulu, zaman-zaman panggung. Idealis lah. Idealis. Begitu 2007 lulus kuliah, aing jadi naon. Akhirnya diterima lah tuh saya. Jadi pas lo casting langsung nih. Langsung, alhamdulillah, mungkin ya. Kayaknya sih waktu itu emang Extravaganza tuh emang kebetulan lagi perlu orang jelek sih. Secara apa nih? Fisik Lu ganteng lah. Fisik. Dulu gua jelek. Oke. Sampai sekarang kan masih. Katanya beneran. Oke. Ini ceritanya lucu juga. Jadi kalau lu lihat kan ada Tora, Indra Birowo, Ronald gitu ya, apa gitu. Aming. Ya, Aming gitu ya. Terus begitu gua masuk, dan ya memang gitu. Dan ada satu cerita yang lucu, bener-bener ini memang serius gitu. Jadi waktu dulu di Extravaganza itu
kita kan suka mainin sketsa. Nah, ada beberapa kostum yang kadang-kadang kita tuh jadi aneh gitu kan. Iya. Jadi burung, jadi apa gitu. Nah, ada satu kostum yang dari dulu tuh jarang dipakai dan nggak pernah ada yang cocok. Apa tuh? Begitu gua pakai cocok. Lu tau nggak itu kostum apa? Apa? Kuman. Dekil gitu ya. Pokoknya yang ya Bentuknya mencerminkan kedekilan, itu dia, Pak. kuman gitu kan. Kuman. Sumpah begitu sketsa kuman terus gua pakai tuh kostum. Dapat ya. Semua orang tuh pada ketawa ngeliat gua. Ini katanya udah 2 tahun, nggak ada yang make nggak ada yang pernah cocok. Begitu gua pakai cocok tuh kostum. Gokil sih memang ya. Kuman Pada banget masanya itu Extravaganza hype banget ya. Ya, Tiap alhamdulillah. hari Dari awal pernah stripping, pernah hampir tiap hari, lalu hari, kemudian sampai periode gua masuk tuh seminggu 2 kali. Dan gua memang sangat beruntung sekali, mungkin ketika pertama kali gua berkarir di dunia entertain yang populer gitu ya, kita bilang populer ya gitu, di industri yang populer, itu masuk Extravaganza langsung gitu, yang kebetulan memang saat itu lagi jadi tren gitu. Mungkin kalau gua masuk ke acara yang lain gitu ya, yang di luar itu gitu ya, kayak yang mungkin secara highlightnya kurang kurang inilah gitu ya, mungkin gua nggak seperti sekarang gitu, karena setelah Extravaganza itu, karena mungkin kan jadi pertimbangan pasar ya, ketika acaranya itu banyak digemari orang, maka yang lain kayak film apa kan dinilai kami punya pasar gitu, akhirnya membuka jalan pintu-pintu ke yang lain tuh lebih gampang gitu. Mungkin kalau gua dulu ikutnya dapat sinetron Nyi Pelet atau apa gitu yang silat-silat gitu, mungkin ya nggak terlalu banyak penontonnya secara rating atau secara hype-nya juga mungkin kurang, mungkin ya gue nggak seperti sekarang juga gitu. Nah lanjut Cek, kan akhirnya lu juga main film nih. Main film. Nah film sendiri kan udah berapa kali nih main film nih? Banyak lah, gue udah nonton lu Warkop, di Dilan ada. Di mana lagi? Sok film apa yang nggak ada guanya? Sampai yang terakhir kemarin main juga kan. Ya, coba boleh di-share lah. Ini sih ya memang ini juga salah satu ini bagian dari kayak apa ya, kalau kita punya, kalau ada bisnis kan ada yang dia menempatkan dirinya sebagai apa, brandingnya atau apa gitu ya. Nah gue tuh gini gue tuh memang sadar betul akan kapasitas dan potensi diri ya gitu, khususnya fisik dan lain sebagainya gitu, karena di industri film Indonesia untuk jadi pemeran utama gitu dengan tampilan gua kayak gini, ya terus terang aja agak sulit gitu, pasarnya juga agak susah gitu kan ya, karena kan cenderung ya kita lihat aja yang peran-peran utama kan pasti role ini kan selalu yang ya ganteng, lalu kemudian karismatik atau apa gitu ya kita katakan gitu ya. Nah gue sadar betul nih, sulit sih karena orang memang hayangna ngotot jadi pemain utama terus. Jadi peranan apa nih yang paling bisa? Jadi gini akhirnya harus perannya tuh, karakternya tuh istilahnya porsinya tuh harus banyak gitu. Gue kalau kayak gini nggak bisa bersaing nih. Akhirnya gue mentargetkan diri gue jadi gini, tidak apa-apa perannya sedikit tapi filmnya banyak. Iya benar sih. Akhirnya gue gitu, menempatkan karir gue tuh gitu. Nggak apa-apa lah, gue nggak apa-apa perannya sedikit, tapi karakternya banyak. Karakternya sedikit, maksudnya porsi karakternya sedikit, tapi filmnya banyak gitu. Dan secara itu kuantitinya jadi ada. kuantitanya agak banyak gitu. Dan alhamdulillah sih sampai terakhir tahun 2009 itu gue mungkin udah 54. Gokil Ini juga. udah tayang. 54 ya? 54. Film Indonesia Film semua Indonesia. ya? Dari tahun 2020 tahun lah, 20 tahun ini. Ya kalau dirata-ratain paling berapa ya, 20 tahun bagi 50-an. Tapi gila sih itu jam terbang yang bukan main Cek kalau menurut gua ya. Karena 50 film itu edun sih kalau menurut gua kan. Nah kalau filmnya sendiri nih Cek, yang paling berkesan lu pas lagi main film apa nih? Pasti semua berkesan dong, cuma maksudnya yang lu tuh memorable banget, gongnya tuh, wah ini emang gua banget nih karakternya. Ada sih beberapa gitu ya. Salah satunya yang mungkin sangat berkesan buat gua adalah ketika gua
peran yang gue mainkan itu dapat nomine di Piala Citra tahun 2018 gitu ya. Waktu itu gue dapat nomine di film Guru Ngaji. Guru Ngaji. Ya, filmnya sih nggak terlalu pecah gitu kan, cuman mungkin karakter gue, pencapaian acting gue di film itu dinilai inilah bisa dihargai untuk jadi nomine, meskipun jadi nomine ya, bukan nomine aja ya, nomine pemeran supporting actor untuk Festival Film Indonesia gitu. Dan ya meskipun akhirnya gue kalah ya, istilahnya kalah sama Nicholas Saputra. Berat ya. Ya. Saya. Dan saya sangat ikhlas sekali. Saya cukup tahu diri untuk itu ya. Berat. Tapi sebagai seorang aktor, pencapaian menjadi seorang nomine pun udah, buat saya udah ini Sel gitu. Jadi iyalah. Ya gitu. Porto di mana udah bisa disetarakan dengan aktor-aktor handal lah ya di Indonesia. Gitu. Alhamdulillah gitu ya, minimal udah pernah disebutkan dalam nominator. Terus kalau film yang paling saya ini itu ya itu salah satunya ya, karena istilahnya untuk quality gitu ya. Itu terus untuk pekerjaannya sendiri, pekerjaan filmnya yang paling menyenangkan sebenarnya untuk pencapaian acting ya itu untuk pekerjaan sih Warkop asik. Warkop asik. Warkop gitu. Terus Susana juga seru. Terus Dilan. Iya, tapi alhamdulillah jadi sih. guru modus ya. Itu aduh. Emang sih ya. Orang-orang pasti kesel. Ijit. Tapi ya itulah. Iya kan? Gue lihat aja anjir. Kok bisa gitu. Nah, itu gimana, Cek? Bisa kasih tips nggak ke orang-orang yang mau berkarya, karena untuk body gesture, terus mimik muka, apa segala macem, lu gimana sih cara dapetin insight-nya gitu kan? Gimana ya? Ya itu sebenarnya tetap ya, apapun sebetulnya menurut gue jam terbang sih. Jam Coba terbang. aja dulu ya. Gitu, karena ya semuanya learning by doing. Itu mungkin gue di film pertama juga masih agak kaku. Biasanya kan kayak misalnya gini, yang kan main film tuh agak sulit secara mental ya gini. Kayak misalnya gini, lo acting kan, kalau film tuh kita acting itu emang kayaknya yang di depan kamera segini, cuman yang di belakang kamera itu kan bisa ratusan. Ya benar, kru-krunya gitu ya. Dan itu kan orang mereka ngelihat ke sana semua kan. Iya. Nah, mentalitas kita kan juga harus kuat kan gitu, ditonton banyak orang, bahkan idealnya bahwa kita tidak merasa bahwa ada orang gitu. Karena kan dunianya dunia imajiner, sementara penonton-penonton yang di depan itu kan realitanya kan. Yeah. Nah, sementara kan kita ditantang untuk bisa membedakan ketika, jadi sebenarnya acting itu cuman antara action dan cut. Begitu action, udah kita fokus dengan dunia imajiner kita gitu. Yang syuting ini mah udah nggak ini, bahkan dulu ada yang bilang kalau lu lagi supaya lu nggak tegang, anggap aja yang di depan sana monyet gitu. Nih maaf ya, nyet. Jadi kalian di mata saya nih. Supaya saya nggak kaku gitu ya, supaya nggak kan ada yang bilang gitu. Iya benar. Ya kan, kalau lu mau supaya lu pede, jangan ditonton biar nggak nervous, anggap aja yang di depan kalian itu monyet kan. Pantesan gitu. Maneh rajana. Sok dahar cau di mau orang satu sisir. Bener nggak? Iya. Aduh. Santai dulu, Cek.